Halo semuanya, semoga kabar teman-teman tetap sehat ya. Nah, siapa di antara kalian yang rindu bersekolah offline nih? Tentunya saat ini adalah momen yang tepat untuk kembali bersekolah secara tatap muka. Setelah beberapa periode tertahan pandemi, namun setiap fase memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Pembelajaran yang asik dan menyenangkan adalah impian bagi setiap siswa. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan suasana belajar yang menyenangkan. Berikut akan aku bagiin tentang beberapa mengenai gimana sih cara belajar yang asik dan menyenangkan. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Suasana belajar yang nyaman adalah bagian dari kebutuhan tersendiri bagi penunjang dalam proses transfer ilmu. Ada beberapa cara untuk menciptakan mood belajar yang nyaman dan aman. Di antaranya adalah sebagai berikut. Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, semisal di taman atau pinggir danau atau di ruangan ber-AC. Kemudian, tips yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, setelah guru memberikan materi pembelajaran, selanjutnya jangan lupa nih untuk mencatat pokok pembelajaran. Mengapa demikian? Karena jika kita hanya membaca dan mendengarkan penjelasan dari guru, itu tidak akan cukup untuk membantu memahami pembelajaran. Ambillah intisari dari pembelajaran tersebut. Hal ini akan membuat kemudahan mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian ada yang ketiga, tipsnya adalah belajar bersama. Cara ini merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam menciptakan suasana belajar yang santai dan rileks. Selain menerima pelajaran atau materi tambahan berdasarkan dari pengalaman setiap teman, juga beberapa hal-hal yang belum diketahui akan lebih mudah diselesaikan dengan bekerja sama. Belajar bersama selain dapat membentuk pengalaman, itu juga dapat meningkatkan kepercayaan diri oleh karena berani mengungkapkan pendapat serta melatih daya kritis. Yang keempat, tipsnya adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Semisal kalian belajar mengenai beberapa rumus, dapat kalian pelajari dengan melihat struktur ataupun nama-nama yang mungkin kalian mudah untuk diingat dan dipelajari. Kemudian tips yang kelima nih, belajar dengan praktek. Nah, belajar sambil praktek adalah hal yang sangat efektif ya. Cara ini juga akan membuat Anda merasa tidak bosan. Misalnya nih, pelajaran IPA seperti botani atau invertebrata, kita bisa belajar sambil mengamati tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun apapun itu. Dengan itu, kita bisa membuat sebuah acara belajar menjadi lebih asik dan menyenangkan. Kemudian, tips yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Nah, siapa nih yang suka belajar lama-lama tapi tidak efektif? Nah, ini tipsnya. Dengan belajar rutin, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Seperti belajar pada pagi hari, misal 40 menit, siang 25 menit, sore 50 menit. Malam bisa 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks
daripada harus belajar terlalu lama. Tips yang terakhir, yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya tidak ada yang salah, hanya kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah mengerti teori, maka dengan sendiri akan teringat ketika ujian. Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah ke metode mengerti materi secara efisien dan tepat. Nah, jadi ada 7 ya teman-teman. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar bersama. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Dan yang ketujuh, mengerti bukan menghafal. Nah, sekian dari podcast pada kesempatan hari ini. Sekiranya teman-teman dapat belajar dengan asik dan nyaman dengan cara kalian masing-masing. See you next time guys.